Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab berjudul Ar-Ruh sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan 3 huruf R-O-H, roh, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar. Dia membagi ibadah kepada 3. Yang pertama ibadah badani, badan. Yang kedua ibadah mali, harta. Yang ketiga ibadah badani wa mali, badan dan harta. Tadi kita bangun, buka mata, lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu ibadah badani, karena lidah yang bicara. Setelah itu mandi, bersih, bagus mandi subuh, termasuk terapi. Bagi yang takut mandi karena khawatir kena rematik, itu tidak betul. Yang rematik itu setelah maghrib sampai tengah malam. Adapun setelah tengah malam sampai subuh, bagus sekali, bersih, suci. Lalu kemudian itu juga ibadah badan. Setelah itu kalau masih ada waktu, sholat tahajud, ibadah badani juga. Ada tegak, ada ruku, ada sujud, ada baca ayat, ada khusyuk. Lalu kemudian berzikir, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ibadah badani juga. Setelah itu ke masjid, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tulis langkah-langkah kaki mereka. Itu pun juga ibadah badan. Sampai ke masjid, silaturahim, ketemu dengan pengurus-pengurus Masjid Darussalam. Ma min muslimaini, 2 orang muslim, yaltaqiyani, bertatap muka, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa mereka. Ibadah badani lagi. Dari tadi kita ini ibadah badani. Saya kalau nonton acara live Presiden sholat di Istiqlal, diumumkan adapun yang akan memimpin sholat bersama Bapak Presiden adalah Kiai Haji Hasanuddin Sinaga MA. Selalu saya, karena saya suka suara beliau mirip dengan Syekh Abdurrahman Sudais. Tak pernah terlintas di pikiran saya akan jumpa di Cibubur. Alhamdulillah jumpa, silaturahim. Cuman belum foto aja, lupa pula. Setelah sholat nanti baru foto. Nanti mau di share, insyaallah. Setelah itu like and share, naik rating. Ini ibadah badani semua ini. Salat subuh, ibadah badani. Raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Dan bagaimana dengan salat subuhnya? Allah tidak kasih tahu. Law ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala salat subuh dan salat isya berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak mereka datang. Makanya ramai datang, bawah penuh, atas penuh, samping penuh, semuanya penuh. Ini baru dari kalangan manusia, belum dari kalangan jin Islam lagi yang kita tak nampak. Malaikat-malaikat, ini semuanya ibadah badani. Jadi berapa ibadah badani itu Pak Ustadz? Unlimited edition, tak terhitung. Ibu-ibu yang berzikir subhanallah, 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 jamaah yang berdoa, ibadah badani. Melihat Ustadz, ibadah badani. Telinga yang mendengar, ibadah badan. Hati yang berzikir, ibadah badan.
mulut yang menyebut, ibadah badani. Maka kalau ada orang bisa menghitung ibadah badani, tak ada yang bisa dihitung. Rakaat pertama, Ustaz Hasanuddin Senaga menutup dengan ayat Iqra kitabak, surat Al-Isra. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat penghitung. Ini pena, ini kertas. Ini pena, ini kertas. Dari mulai tadi pena itu mencatat terus sampai akhirnya nanti kita disuruh baca. Iqra kitabak, baca buku catatan amal. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala yang sudah kau lakukan dulu. Semua ibadah. Begitu buku catatan dibaca, baru dia berubah menjadi ibadah mali. Kok bisa jadi ibadah mali? Ya, program wakaf untuk pembebasan lahan di belakang Masjid Darussalam. Nah, ini baru ibadah mali namanya. Yang tadi ibadah badani semua sudah selesai. Ibadah mali, mana yang paling berat Pak Ustaz? Ibadah badani atau ibadah mali? Tidak bisa main pukul rata, sweeping. Bagi sebagian orang berat ibadah badani. Saya berat mau sholat subuh berjamaah nih Pak Ustaz, tapi kalau untuk nyumbang 1 M ringan. Ini ada. Tapi ada yang sebagian lain, saya kalau sholat subuh berjamaah oke, mau berzikir tablik akbar oke, tapi kalau udah sedekah Pak Ustaz, ketika melihat kotak di depan lewat, nah itu menetes air mata. Melihat Presiden Soekarno melambaikan tangan, dadah. Kalau Patimura oke Pak Ustaz, tapi kalau Soekarno sama Bung Hatta ini Masya Allah berat. Nah, oleh sebab itu maka tergantung masing-masing. Ada yang ringan ngasih harta, berat badan. Ada yang berat badan tapi ringan ngasih duit. Yang paling parah, sholat subuhnya jam 8, sedekah nggak pernah. Nah, ini orang luar biasa. Ini yang spesies-spesies begini mesti dipunahkan. Jangan sampai dia berbudidaya, berkembang. Kita tausiah sampai pukul 5.40 waktu syuruk. Setelah itu kita buka tanya jawab, tulis pakai kertas, akan dijawab sampai pukul 6.15. Habis 6.15 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, enggak keluar masjid, hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari. Terbit matahari sekarang 5.27, pas jam 5.27 terbit matahari. Ini bumi, ini permukaan bumi, ini matahari. 5.27 terbit matahari. Ketika terbit matahari datang setan menghampiri, maka disebut waktu qarnai syaitan, waktu 2 tanduk setan. Ini lambang setan, metal. Terbit matahari, datang setan menghampiri. Berapa lama setan menghampiri matahari? Sampai qaida ramhin, setinggi tombak. Ramhin, tombak pendek. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, naik matahari sampai setinggi tombak 12 menit. Maka waktu sholat sunat isyraq jurusnya mudah, 5.27 tambah 12. Karena kita udah lama berteman, 13 lah, 40. 5.40 sudah boleh sholat sunat isyraq. Hanya saja kalau kita langsung 5.40 sholat sunat isyraq, nanti softnya kacau, maju ke depan yang sholat tegak segala macam. Nah, ini apalagi setelah ada Sony, Samsung, Panasonic, ini kacau soft kita dibuatnya. Lalu maka kita stop dulu, 6.15 baru kita sholat sunat isyraq.
usolli sunnatat isyraqah rak'ataini lillahi ta'ala, bagi yang pakai usolli. Bagi yang tidak, enggak pakai usolli. Alhamdulillah Masjid Darussalam masalah khilafiyah sudah tak ada lagi. Kenapa? Namanya Darussalam. Dar rumah, salam keselamatan. Darussalam rumah keselamatan. Tak ada lagi khilafiyah. Semuanya sudah tuntas, clear. Yang pakai usolli datang, yang enggak pakai usolli datang, yang enggak datang, yang enggak sholat subuh. Maka saya enggak perlu lagi membahas khilafiyah di sini. Di masjid lain masih dibahas lagi di mana letak niat sebenarnya. Menurut mazhab Syafi'i, niat itu di dalam hati. Allahu Akbar. Niatnya sejalan dengan takbir, namanya muqaranah. Allahu Akbar. Saya sholat subuh 2 rakaat jadi makmum kan Allah Ta'ala, sejalan dia. Allahu Akbar, namanya muqaranah niat. Makanya mazhab Syafi'i panjang takbirnya karena memasang niat dalam takbir. Allahu Akbar. Kalau Hanafi, Maliki, Hambali pendek saja. Allahu Akbar. Loh, niatnya kapan? Sebelum takbir. Dia tegak, pasang niat. Dah, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya kosong karena niatnya sebelum takbir. Loh, saya tadi niatnya kapan ya? Saya enggak ingat. Kalau antum berniat sebelum takbir, Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau berniatnya di dalam takbir, Syafi'i. Kalau niatnya setelah takbir, batal sholat. Allahu Akbar. Subuh apa zuhur ya? Subuh aja deh, batal sholat. Niat yang boleh di tengah ibadah puasa sunat boleh. Pulang dari sini sampai ke rumah nanya, Mama, apa sarapan kita pagi ini? Gak ada sarapan. Tadi malam aku lihat di WA-mu mantan kirim. Oke deh, kalau nggak ada sarapan, kalau gitu papa puasa aja, sah. Walaupun niatnya di tengah jalan, walaupun nanti pulang jam 9, kalau gitu papa puasa aja, sah. Dengan syarat habis sholat subuh tadi tidak ada masuk apa-apa. Jangan lontong sayur udah masuk 2 piring. Mana minum kita? Nggak ada. Kalau gitu papa puasa, bisa, batal deh. Nah, ini tentang masalah niat. Nah, ini tuntas sudah. Masjid Darussalam tak ada lagi. Ibadah mali ini yang penting. Kembali, program wakaf untuk pembebasan lahan di belakang Masjid Darussalam, kota wisata Cibubur. Bisa saya baca dari belakang kan? Yang paling tinggi zakat, paling atas zakat. Bagi bapak yang punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Oh, Ustadz kok cerita 100 juta? Di sini orang 1 M aja dikit. Ya saya cerita 100 dulu yang paling kecil. Siapa yang punya duit 100 juta, keluarkan zakat 2,5%, maka 2,5 juta. Insya Allah semuanya punya duit 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya entah takut entah apa, Allah. Wah, itu 1 M tuh. Kalau gitu bunyinya 1 M. Yang punya 1 M zakatnya 25 juta. Oke, masalah uang kita nggak bisa ngelihat dari wajah orang. Kadang ada jelek, hitam, pesek, duitnya banyak. Ganteng, putih, dompet 2.000 perak. Kita husnuzon aja, duitnya banyak, 100 juta. Lalu yang 100 juta ini dipegang, simpan, nggak pernah dikeluarin zakat.
nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, pijat refleksi makin sakit, ditusuk pakai jarum akupunktur makin sakit, jarum nggak mempan pakai paku payung makin sakit, akhirnya dibawa ke dokter Singapura. Datang dokter Singapura bawa martil kecil, dipukul tuh lutut, ayah lapuk lah lama pakai lapuk lutut lama dipakai. Jadi gimana nih dokter? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina, made in Cina. Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20, pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Dia hanya pernah numpang di rekening kita, tapi tidak pernah menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Maka keluarkan zakat. Saya bukan nakut-nakuti Bapak Ibu, enggak. Tapi siapa yang takut, keluarkanlah duit. Selesai ini datang ke pengurus, Pak pengurus, ini 2,5 juta tabungan saya, 2,5 juta tabungan istri saya, 2,5 juta tabungan anak saya, 2,5 juta zakatnya semua untuk pembangunan program wakaf pembebasan lahan di belakang masjid. Loh, zakat kan sudah ada alokasinya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Kalau saya kasih 2,5 juta, ini masuknya kemana ini? Masuknya ke fakir miskin, karena akan didirikan rumah sakit poliklinik gratis untuk fakir miskin. Poliklinik, akan ada klinik gigi. Poli artinya banyak, klinik ada klinik gigi, ada klinik tulang, ada klinik bersalin, ada poliklinik. Politeknik, teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, teknik minyak. Poligami. Bapak senyum, ibu cemberut. Poli artinya banyak. Jadi akan ada poli. Bayangkan perempuan hamil, suami miskin susah, mau dibawa kemana ya? Berapa banyak perempuan melahirkan di rumah mati. Akhirnya datanglah seorang perempuan dari Hawaii, jalan-jalan ke Bali mau berjemur. Orang bule itu kan kulitnya nggak berwarna sama sekali, tidak ada warnanya. Maka dia mau berjemur di pantai Kuta supaya kena ultraviolet, akhirnya berwarna. Orang kita sudah berwarna, berjemur lagi, ya kelebihan warna. Ini si bule mau berjemur di Bali, tahu-tahu dia lihat perempuan hamil ngantri, panjang antrian perempuan hamil. Loh, dia tanya, ini kura-kura terbalik ngapain di sini? Katanya, ini ngantri untuk apa? Karena bersalin. Dia lihat, akhirnya dia nggak jadi liburan, dia pulang ke Hawaii, dia jual rumah mewahnya di Hawaii untuk mendirikan klinik bersalin free, gratis untuk warga di Bali. Itulah perempuan yang dapat Nobel Perdamaian Dunia 2 tahun yang lalu. Bayangkan, tapi dia non muslim, dia tidak muslim. Dia bangun itu bukan untuk masuk ke sorga, dia nggak percaya sorga. Apa itu sorga? Bullshit sorga. Semua itu kan gaib. Malaikat maut gaib, kiraman katibin gaib, sorga neraka gaib, Allah gaib. Dia tidak percaya. Orang-orang barat itu filsafatnya materialism. Materi bisa dilihat mata, bisa didengar telinga, bisa disentuh tangan, bisa ditangkap dengan panca indera. Mereka hanya percaya kepada yang nyata. Mereka buat rumah bersalin gratis hanya untuk humanism, kemanusiaan. Kasihan nengok manusia.
Ini yang percaya sama Allah, percaya sama sorga, percaya sama neraka, ingin masuk sorga, tapi sedekah 2000 perak. Bayangkan, ini yang mau masuk neraka, jual rumah mewah untuk bangun klinik gratis, dapat Nobel perdamaian dari PBB. Ini yang mau masuk surga, nyumbang 2000 perak. WC aja sekarang 2000, buang air kecil 1000, air besar 2000. Itu yang kota, ibu kota kabupaten. Kalau di Cibubur 5000, buang air besar 5000, air kecil 2000. Pas keluar dari WC bayar 5000, penjaganya marah. 7 pak. Loh, saya kok air besar, air kecil ada juga tadi kan. Kok tahu kau, kata dia. Oleh sebab itu ini penting, jangan sampai berdoa meleleh air mata, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah bersama para sahabat. Kata sahabat, maksud Allah aneh masuk surga. Kata Abu Dihdah, Abu Dihdah masuk surga nyumbang 600 batang pohon korma. 600 batang pohon sawit itu kalau di Sumatera 1 kapling 2 hektar 300, 4 hektar 2 kapling 1 M. 1 kilo sawit 1500 mas. 600 batang 1 M. Dia mau masuk surga 1 M. Kalau 1 kilo korma ajwa, tahu sendiri berapa 1 kilo korma ajwa. Korma ajwa 1 kilo 80 real, kali 2 3.500, 300.000 lebih kurang. Bayangkan, sawit 1.500 1 M, korma ajwa 100.000, berapa M itu? Pokoknya banyak lah, hitung aja sendiri. Abu Dihdah mau masuk surga, paling tidak dia sudah nyumbang 100 M untuk masuk ke dalam surga Allah. Abu Talha turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat birra, kebaikan, sebelum kamu berikan yang paling kamu sayangi. Datang Abu Talha, ya Rasulullah, ya, harta yang paling aku sayangi biraha, kebun yang ada di depan Masjid Nabawi, ambil semuanya. Datang Utsman bin Affan membebaskan sumur Bi'ru Raumah. Ini sumur yang punya orang Yahudi. Zaman dulu siapa yang punya sumur, dia yang paling kaya. Kenapa? Karena air lebih mahal daripada minyak. Sampai sekarang minyak 1 liter di Saudi Arabia 60 halalah, halalah 60 sen. Air 1 rial, air 1 rial. Minyak 60 halalah 60 sen, lebih mahal air daripada minyak. Negeri ini luar biasa. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, digali tanah mau cari air yang keluar minyak. Kita nyari minyak yang keluar lumpur, sampai sekarang nggak kering-kering. Nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ini luar biasa. Gara-gara apa? Keutamaan bersedekah. Tapi yang paling tinggi dulu zakat. Ini keluarin zakat. Kita kalau mau bayar zakat, Basnas, kota, kabupaten, provinsi. Tapi orang kita krisis kepercayaan. Orang semuanya banyak, orang kaya mau berzakat banyak, cuman dia nggak percaya. Aku nggak percaya lagi sama ustadz. Nah, ustadz aja dia nggak percaya. Aku nggak percaya lagi sama amil zakat. Oleh sebab itu kita buat komunitas kecil, keluarkan zakat. Tapi jangan gara-gara untuk pembebasan tanah lalu fakir miskin nggak dapat zakat. Bulan depan dia nanya, zakat untuk saya mana pak? Sudah kuserahkan semua ke tanah. Untuk saya mana? Sudah habis jatah ente, kuserahkan ke tanah untuk bangun poliklinik di belakang Masjid Darussalam. Siapa yang ngasih fatwa begitu? Ustadz Somad. Matilah Somad dulu. 40 orang doa saya mati. Memang saya nggak mati, setengah mati. Oleh sebab itu
maka tetap untuk fakir miskin kasih alokasi dana. Ini untuk kamu, ini untuk kamu. Tapi untuk tanah ini bisa untuk zakat, masuknya nanti ke asnaf fakir miskin. 8 ini nggak bisa semua dikasih. Lil fuqara, oke. Wal masakin, oke. Wal amilin, oke. Wal mu'allab. Nah ini mu'allab nggak bisa lagi. Kalau sudah mau dekat bulan puasa, masing-masing mu'allab buat Photoshop sertifikat baru masuk Islam. Mu'allab kita kasih zakat bukan karena mu'allabnya, karena miskinnya. Karena kalau tidak ini menjadi celah. Semua ngaku mu'allab. Yang Islam pun ngaku baru sunat. Wal gharimin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Hamba saya sekarang nggak ada lagi. Wal gharimin, gharim orang yang dililit utang. Ini pun nggak bisa lagi. Darussalam memberi zakat kepada yang berutang. Seluruh orang DKI yang berutang datang ke Cibubur. Semua utang. Mobil utang, rumah utang, semua utang. Satu-satunya yang cash cuma bininya aja. Aku nikahi dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Andai boleh hutang, itu pun hutang juga. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ibnis sabil musafir sampai ke Cibubur, modal habis, ongkos nggak ada. Mau lanjut perjalanan nggak ada, bisa dapat. Fisabilillah. Fisabilillah menurut 4 mazhab cuman untuk perang. Beli tombak, beli baju besi, beli anak panah. Fisabilillah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i tahun 606 meninggal dia. Namanya Imam Ar-Razi. Nama tafsirnya Tafsir Al-Kabir, Mafatih Al-Ghaib. Di situ dia tulis semua jalan mengagungkan agama Allah bisa masuk fisabilillah. Maka zakat Bapak Ibu untuk pembebasan tanah bisa masuk 3 asnaf. Fakir, miskin, karena itu nanti rumah bersalin, klinik untuk fakir miskin, bisa masuk fisabilillah karena dia menolong orang ke jalan Allah. Sekarang program kristenisasi lewat kesehatan. Orang sakit mau melahirkan nggak bisa, dia datang. Ibu mau melahirkan, iya. Uang ada, nggak ada. Suaminya mana? Pengangguran. Oke, kami bantu. Oh, kami takut nerima ini program. Enggak. Ini bukan program kristenisasi. Prinsip makan bubur ayam. Ustadz ingat bubur ayam ya? Enggak. Kristenisasi lewat program bubur ayam. Bubur kalau panas jangan disendok dari tengah, panas. Lalu bagaimana? Yang dari dingin keliling. Kota besar, mewah, kaya, ya. Ini jangan ditelan dari tengah, tapi dari keliling. Pinggiran-pinggiran tempat fakir miskin. Sendok dikit-dikit, rebut, beli tanahnya, kuasai orangnya, nanti tengah langsung dingin habis kekuasaan. Nah, ini luar biasa. Oleh sebab itu saudara kita diselamatkan dengan ini. Akhirnya terutang budi. Dulu anak pertama dia yang bantu, anak kedua dia yang bantu, anak ketiga yang dia yang bantu. Terus impes, ulur, seperti main layang-layang. Ketika sudah terutang budi, usahanya apa? Belum ada kerja, kasih modal. Lama-lama susah. Kalau mulut berisi air, susah untuk bicara. Begitu kata pepatah Melayu. Mulut berisi air. Kenapa Abdul Somad ini bisa ngomong? Mulutnya tak berisi air. Coba kalau mulut berisi air. Mulut sudah disumbat dengan uang bantuan. Maka cara menyelamatkan dari kristenisasi, membuatkan klinik bersalin gratis. Kita sudah membantu saudara-saudara kita. Nah, ini penting ke depan. Tentu di sana ada orang mencari celah untuk menipu-menipu. Maka mesti ada fit and proper test. Semua yang hamil mengaku miskin, mana surat miskin dari RT RW? Ternyata dia sudah kong kali kong sama RT RW. RT RW nya pun ngaku miskin juga. Maka ada tim survei dari kita. Lihat mana rumahnya, foto. Oh, ini memang fakir miskin. Nah, itu masalah teknis belakangan lah. Jangan gara-gara itu
Saya nggak mau lah ngasih pembebasan tanah itu, paling-paling nanti. Ini mau beramal atau enggak? Kalau mau beramal kita, yang paling atas zakat, di bawah zakat infak. Infak, sedekah. Apa sih beda infak sama sedekah, Pak Ustadz? Wa anfiqu min thayyibat ma kasabtum. Kasaba, usaha. Semua hasil usaha itu infak. Setiap disebut kata infak pasti harta. Yunfiquna amwalahum. Mereka yang menginfakkan harta mereka. Ngasih, nih, nyumbang mikrofon, ini infak. Nyumbang karpet, infak. Nyumbang mihrab, mimbar, infak. Nyumbang jam, infak. Nyumbang layar, infak. Ini infak semua, setiap benda infak. Tapi ada orang yang nggak bisa ngasih benda. Disitulah adilnya Allah. Kamu bisa ngasih semen, kamu infak. Kamu bisa ngasih tanah, kamu infak. Tapi kalau kamu nggak bisa, maka kamu ikut gotong royong, ikut bantu. Tangannya sampai lecet loh. Gali tanah pakai cangkol, pakai skop, itu namanya sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ada sedekah. Tulang-tulang sendi ini harus ada sedekah. Yang tadi bawa motor datang kemari sedekah, yang bawa mobil sedekah. Sedekah apa? Sedekah tulang sendi. Kamu kasih semen ya? Ya, sedekah. Kamu kasih kosen pintu ya? Ya, sedekah. Kamu kasih kipas AC ya? Ya, sedekah. Yang nggak bisa, ikut gotong royong bangun masjid, sedekah. Jangan ngasih semen enggak, gotong royongnya enggak, masjid udah selesai baru datang, kelihatannya ada yang miring nih tiang. Ini yang kebanyakan orang sekarang, ngasih uang enggak, ngasih tenaga enggak, sumbangan pemikiran enggak, ngata-ngatain masjid. Ini orang yang begini otaknya miring, jedutin kepalanya ke tiang, lurus lagi. Oleh sebab itu Allah ini maha adil. Yang kaya masuk surga dengan hartanya. Loh, kami yang miskin ini gimana? Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Kamu kaya, ya kasih uang. Kamu nggak punya uang, iya kasih senyum. Maka setiap melihat orang sudah miskin, senyum nggak mau. Masuk surga pakai apa? Pakai dengkul. Kadang kita senang lihat orang kaya, ganteng, cantik, rajin senyum. Dua pintu surga di tangan dia. Dengan harta masuk surga, dengan senyumnya masuk surga. Uang nggak punya, wajah bekerut macam jeruk purut dipijak gajah. Oh, masuk surga pakai apa? Oleh sebab itu, maka di situ letak keadilan Allah. Yang punya harta zakat, nggak sampai nisab infak. Yang nggak bisa infak sedekah. Tapi ada yang di bawah itu namanya wakaf. Nah, wakaf ini syaratnya 4. Ada yang berwakaf namanya wakif. Saya yang berwakaf. Ada yang nerima wakaf. Inilah pengurus masjid, namanya nazir. Ada tanah yang diwakafkan, namanya mauquf bih, mauquf alaih, ada ijab, ada qabul. Ini tanah saya wakafkan. Untuk apa? Untuk poliklinik. Dah, yang berwakaf siapa? Saya, namanya wakif. Yang nerima wakaf siapa? Nazir, pengurus masjid. Saya wakafkan tanah ini untuk poliklinik ibu-ibu nih yang datang. Saya sejak Ustadz Somad cerita hamil tadi nggak sampai hati, terbayang saya di rumah hamil. Maka ini langsung, Pak, berapa harga tanah ini? Harga tanah ini semuanya 6M. Oh, kalau begitu saya yang ngasih. Berapa? 600.000. Ini saya wakafkan untuk, saya ambil 1 meter. Ini saya wakafkan untuk tanah poliklinik tunai. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab, ada qabul. 4 rukun wakaf. Namanya
wakaf. Makanya nggak boleh ditulis kotak wakaf, karena kita tidak pernah akad dengan kotak. Ketika kita masukkan uang ke kotak, duit masukkan ke kotak, apa pernah kita akad, hai kotak aku berwakaf, lalu kotaknya menjawab aku terima, aku terima, aku terima. Yang betul adalah kotak infak, itu yang tepat. Kotak wakaf tidak, karena wakaf mesti ada 4 syarat. Aku wakafkan tanahku ini untuk poliklinik tunai, aku terima, kata nazir. Wakaf tidak putus dengan kematian. Otak kita setiap kali menyebut kata wakaf langsung terbayang kuburan. Kalau bapak nggak percaya, coba tes nanti. Ambil pena, ambil kertas, suruh tulis. Saya bicara, tulis yang ada terlintas di benak Anda. Apel, gambarnya gambar apel. Dah, 2. Mobil, gambarnya. Perempuan, gambarnya istrinya. Ada yang menggambar anaknya, ada yang gambar ibunya, ada yang gambar istri tetangganya. Wakaf, langsung gambar TPU, Taman Pemakaman Umum. Ini wakaf pasif. Ini wakaf yang tidak berkembang di Indonesia. Makanya sekarang negara kita membuat Badan Wakaf Nasional, Badan Wakaf Indonesia. Saya kuliah di Al-Azhar Mesir. Mesir itu kaya, tapi ada yang lebih kaya dari negara. Apa dia? Al-Azhar. Dulu negara minjam uang ke Al-Azhar, karena tanah wakaf Al-Azhar, ini tanah wakaf, tanah wakaf, tanah wakaf. Di atas tanah wakaf didirikan apartemen. Apartemennya disewakan. Uangnya untuk siapa? Untuk Al-Azhar. Tanah wakaf didirikan hotel. Hotelnya dipakai, tanahnya hotel syariah. Hasilnya untuk apa? Untuk Al-Azhar. Makanya kuliah dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gratis di Al-Azhar. Saya berangkat 98 ke Mesir, pulang 2002, gratis total semua. Tiket pesawat, asrama, uang saku, beasiswa, gratis semua. Selesai, saya bawa ijazah LC, ngurus tiket. Saya sudah dapat ijazah LC. Mana? Nih. Siapa yang dapat ijazah LC dapat tiket dari Al-Azhar. Saya dapat tiket Al-Azhar. Saya khawatir, takutnya tiketnya cuma sampai Jakarta, sedangkan saya tinggal di Riau, Pekanbaru, Sumatera. Nanti dari Jakarta ke Pekanbaru tiketnya dari mana? Saya tanya, Syekh, ya ini tiketnya sampai Jakarta apa sampai Pekanbaru? Masuk waktu syuruk. Ini tiket, matahari sedang terbit, setan-setan sedang keluyuran. Metal. Kita biarin aja, kita tetap ceramah. Kalau ada yang agak-agak ngantuk, itu udah digoda setan. Sampai mana tadi? Hilang bah, kan? Setan mulai menggoda kan? Syekh, ini tiket, ini saya udah selesai LC. Tengok, Abdus Somad, Indonesia. Nanti saya tiketnya sampai Jakarta apa sampai Sumatera? Dia nanya, di belakang rumah ente ada airport nggak? Tiket saya dari Kairo ke Bangkok, karena pesawatnya Egypt Air, nggak boleh pakai pesawat lain. Kenapa? Karena dia pakai produk dalam negeri. Dia harus pakai pesawat Mesir punya Egypt Air. Egypt Air nggak punya perwakilan di Jakarta. Kairo, Bangkok, Bangkok, Kuala Lumpur, Pekanbaru. 4 tiket ditanggung Al-Azhar. Beasiswa 14 mata kuliah plus 2 juz Al-Quran. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, rosip gagal, putus beasiswa 25%. 2 tahun nggak putus beasiswa 50%. 3 tahun tidak naik sama sekali, DO. 3 tahun berturut-turut tidak naik tingkat, DO. Siap-siap membuat rakit hanyut dari sungai Nil ke sungai Siak. Oleh sebab itu kami belajar serius. Nyontek ditangkap. Itu tidak bisa saya terapkan. Ketika saya pulang, saya larang. Siapa yang nyontek nilai D.
Apa kata mahasiswa? Bapak aja nggak boleh, dosen lain boleh kok. Lama saya mikir, kenapa di Al-Azhar bisa tegas? Karena Al-Azhar yang ngasih uang, Al-Azhar yang ngasih tiket. Ente belajar di sini serius, kami kasih. Ente nggak serius, out. Jadi kalau mau kualitas kita baik, kita mesti bayar. Kita bayar siswa. Kamu kuliah di sini, kamu mesti ngapal Quran, kamu mesti ikut aturan, kami bayar. SPP, asrama, uang saku. Ente macam-macam, out. Kualitas dari mana? Wakaf, wakaf. Kawan saya suka makan cabai, makan sambal, makan cabai, tapi ngunyahnya malas. 2 kali kunyah telan, gol. Biji cabai numpuk di usus buntu, sudah bengkak. Ini kalau tidak dioperasi, bam, big bang, mati. Potong. Duit nggak ada. Tahun 1997, 1998 kami kuliah, krisis moneter. Akhirnya dioperasi. Bayar 3.000 pon, 1 pon 2.000 rupiah waktu itu, kali 3, 6 juta. Duit tak ada. Duit 6 juta mana? 600 dolar. Mau minta ke kampung. Krisis moneter. Kawan saya akhirnya keluarkan kartu Al-Azhar. Oh, Azhari, mahasiswa Azhar ya, free, gratis. Dari mana? Uang wakaf. Al-Azhar punya uang wakaf luar biasa, membiayai dai-dai yang dikirim dari Al-Azhar, bi'tsah namanya. Bapak punya pondok pesantren, ajukan ke Al-Azhar, minta dosen supaya ngajar di tempat kami. 2 tahun jatahnya ditanggung oleh Al-Azhar semuanya. Dari mana? Uang wakaf, wakaf produktif. Maka wakaf kita sekarang wakaf pasif, wakaf tanah kuburan, tanah mati, mendirikan MDA, bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Oleh sebab itu, maka alhamdulillah pagi ini kita bicara tentang wakaf produktif, yaitu tentang klinik ini. Ini kan pasif juga nih Pak Ustadz. Yang kaya-kaya yang mau bayar silakan. Yang miskin, fakir miskin, gratis. Orang tidak mampu, wakaf tanah untuk mendirikan sekolah, mengalir terus pahalanya. Adapun harta yang banyak, mobil-mobil mewah di luar, belum pernah saya melihat mobil Alphard masuk liang lahat. Kalau Bapak pernah lihat, tolong foto kirim ke WhatsApp saya, jadi bahan saya ceramah nanti. Ini ada mobil masuk liang lahat. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, yang kau belikan ke tanah, inilah yang tidak akan mati untuk selamanya. Yang dimakan busuk, makan pagi, makan siang, makan malam, ayam penyet, ayam pop, ayam mati, ayam sungsang, ayam, jadi bangkai semuanya. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Sudah berapa kain lapuk, sudah berapa sal lapuk, sudah berapa sorban lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa untuk hari esok. Makan pagi, makan siang, makan malam 2,5 ons. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Bapak boleh lihat saya kurus, tapi saya sudah membusukkan 4 ton. Setahun 100 kilo. Umur saya 40, walaupun kelihatannya macam 25. 4 ton mas. Kalau kotoran kambing ambil, siram ke pohon cabai, itu insya Allah cabainya gemuk, hijau, merah. Tapi kalau yang 4 ton tadi siram ke cabai, kuning, layu, mati kontan. Saking tidak ada manfaatnya manusia. Oleh sebab itu maka kalau mau kekal abadi, bersedekah, berinfak. Saya luar biasa, banyak berjalan, jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Macam-macam saya lihat. Saya pergi ke Sulawesi, ketemu orang yang membangun masjid, hampir 100 masjid, dan hartanya nggak habis-habis. Di sini di Cibubur ketemu dengan orang yang sudah ditipu bebelasan kali. Saya sudah ditipu orang belasan kali Pak Ustaz. Saya bangunkan masjid, saya bangunkan pesantren, saya bangunkan rumah tahfiz, dia tipu. Dan sampai sekarang nggak miskin-miskin. Sampai istri saya bingung, ini abang ini gila apa waras?
Seandainya buat baik itu membuat kita miskin, maka sudah tinggal kolor aja kita sekarang, kata. Tapi buktinya kan tidak. Artinya apa? Banyak orang yang pelit tapi justru hartanya hilang, tidak ada barokah. Tapi berapa banyak orang yang dermawan malah ada keberkahan. Makanya yang kita minta selalu itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, dalam masalah agama minta selamat, wa afiatan fil jasad, badan mau sehat. Tapi ketika harta, wa barakatan fir rizqi, ada barokahnya dalam rezeki. Nih yang berwakaf masjid, orangnya boleh jadi sudah mati, tapi kita sholat subuh berjamaah, habis itu pengajian, habis itu tanya jawab sampai pukul 6.15 mengalir pahalanya. Gimana kalau orang kafir yang nyumbang? Datang orang kafir, Ustadz jangan kasar sekali dan nyebut kafir. Oke, kita perlembut, kafir. Kan ada tuh yang di TV dia tersinggung, kenapa Ustadz Somad bilang dia kafir? Kafara, kafara, bahasa Inggrisnya kafir, bahasa Arabnya kafir, bahasa Inggrisnya kafar. Kafar artinya apa? Penutup. Ini buku. Sampul yang di luar itu namanya kafar. Kalau sampulnya tebal, hard cover. Kalau sampulnya lembut, soft cover. Kafar, kafir. Kenapa dia disebut kafir? Karena dia menutup nikmat Allah. Nikmat yang mana yang dia tutup? Nikmat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei kafir, jangan bilang saya kafir lah. Kamu tak mau aku sebut kafir? Iya. Jangan kau tutup nikmat Allah. Nikmat yang mana? Nikmat kedatangan Muhammad. Lalu gimana cara bukanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masalah sunat jangan takut. Kan ini yang mereka takut ini. Takut katanya sunat sakit. Dia bayangkan sunat manual, sekarang sudah digital. Sunat manual tahun 70-an. Besok pagi mau disunat, malam habis isya berendam di sungai. Sampai akhirnya beku, darahnya nggak ada, baru diambil sembilu pohon bambu. Karena kalau pakai pisau takut kena infeksi. Maka diambil bambu. Putar, tarik. Salah, ada yang baru belajar habis semua. Itu yang mereka takutkan. Maka kita ini harus menebarkan kedamaian. Jangan takut, nggak sakit, sudah ada alatnya sekarang, seperti cubit saja. Makanya dokter-dokter buat khitan masal, anak-anak Anda. Tiba-tiba datang satu ibu-ibu, suaminya di bawah. Ini Pak Itan sekali lagi gatal ini. Nah, kalau kau mau jangan dibilang kafir. Nah, bagaimana kalau orang kafir datang berwakaf? Saya mau wakaf ini, tanah ini saya mau beli 100 meter. Boleh kita terima? Boleh, selama tidak ada unsur kristenisasi dan tidak ada unsur politik. Jangan nanti dia datang, dia bawa ini coblos nomor 2. Nah, itu nggak bisa. Kamu murni mau kasih, ini murni humanisme kemanusiaan. Saya nggak sampai hati nengok orang muslim. Apakah orang kafir dapat balasan kalau dia bersedekah? Buka kitab fikih Islam, fikih sunnah Said Sabiq dalam bab wakaf. Orang kafir kalau dia berwakaf, dia kasih, maka dia langsung dibalas Allah di dunia. Makanya lihat orang-orang kafir yang suka bersedekah, suka kasih, kaya raya. Kenapa? Dibalas Allah cash and carry di dunia. Supaya apa? Supaya di akhirat nanti tinggal masuk neraka aja. Kalau mau kau selamatkan dia, kasihan sama dia, ajak dia masuk Islam. Tapi bahasanya harus lembut. Ini ustadz-ustadz naik ke atas mimbar bahasanya kasar. Yang pertama kali berkhitan Nabi Ibrahim umur 80 tahun pakai kampak. Takutlah dia masuk Islam. Lembutlah. Rukun Islam 5 perkara. Takut mereka masuk. Ayah 5 perkara lah. 1 perkara 25 juta. Kali 5 125 gitu.
Tak jadi dia masuk Islam. Bahasa itu terlalu provokatif. Pakailah bahasa yang lembut seperti bahasa Ustadz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka yang kafir-kafir mau nyumbang untuk tanah ini jangan kasar Pak Ustadz. Yang non muslim nanti buat viralkan 5 menit 1 menit Instagram. Bagi anda yang non muslim ingin menyumbang tanah untuk ini, silakan datang beli dengan syarat tidak ada unsur kristenisasi dan tidak ada unsur politis, murni kemanusiaan. Anda akan mendapatkan balasan cash di dunia, di akhirat tinggal masuk neraka. Tapi kalau mau selamat di akhirat, sebutkan passwordnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masalah khitan jangan pikirkan, datanglah ke klinik poliklinik gratis. Salah satunya adalah klinik khitan gratis, dijamin tidak sakit, masuk pagi sihat sore. Berapa banyak anak-anak umat Islam yang nggak bisa khitan? Di mana? Klinik gratis kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Apa yang Ustaz tengok? Gambar saya di layar. Ternyata saya pakai sorban merah nih, ganteng juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tinggi zakat, di bawah zakat infak, di bawah infak sedekah, di bawah sedekah wakaf. Ada lagi Pak Ustaz? Ada. Apa namanya? Wasiat. Wasiat. Datanglah bapak-bapak kaya ke Masjid Darussalam, tangan sudah menggeletar saking tuanya. Aku wasiatkan ruko yang ada di depan untuk Masjid Darussalam. Alhamdulillah. Jangan dulu, pengurus jangan alhamdulillah dulu. Kenapa? Karena wasiat baru berpindah tangan setelah mati. Begitu bapak itu ngasih wasiat, nggak mati-mati. Kata pengurus bagian keuangan, gimana ruko yang depan sudah bisa alih nama? Belum. Kenapa? Belum mati juga. Begitu dapat kabar Bapak Fulan meninggal, alhamdulillah kata pengurus. Bukan innalillah kata dia. Memang inilah yang kita tunggu sejak lama. Berapa sewa rukonya setahun? Setahun sewa ruko 100 juta, masuk 100 juta ke dalam. Namanya wasiat. Di bawah wasiat ada lagi apa namanya? Hibah. Maka kalau hibah baru mantap. Assalamualaikum Pak Pengurus Darussalam. Waalaikumsalam. Itu ada ruko 2 pintu di depan, ya saya hibahkan. Ambil semuanya. Alhamdulillah Pak. Berarti 1 bulan bisa 100 juta nih, pintunya aja. Ini harus detail kita tanya dia baik-baik. Itu beda wasiat sama hibah. Saya wasiatkan ruko yang di depan sewanya 100 juta setahun, itu saya peruntukkan untuk anak-anak kita yang tahfiz Quran. Saya nggak pandai baca Quran, saya mau belajar nggak masuk-masuk, hafal ujung hilang pangkal, baca pangkal hilang ujung. Saya buka air mata saya menetes, bukan karena ayatnya sedih tapi barisnya hilang. Maka saya tidak mau masuk neraka. Maka ambillah sewa ruko itu 1 tahun untuk anak-anak yang tahfiz Quran di sini. Saya berharap mereka baca Quran pagi, petang, sore, ngalir pahalanya ke saya. Wasiat setelah mati baru dapat. Tapi kalau hibah langsung urus. Dan wakaf, saya kebetulan ketua tim sosialisasi wakaf beberapa kantor, beberapa masjid. Saya diangkat untuk zakat. Saya pernah diangkat dari Badan Amil Zakat Provinsi Riau bagian sosialisasi. Wakaf juga gitu. Ustadz datang ke kantor ya sosialisasi. Kenapa saya selalu dimasukkan di sosialisasi? Akhirnya saya tanya, kenapa? Karena suara Ustadz kuat. Oh itu alasannya. Berwakaflah, berzakatlah. Lalu sudah kuat gitu pun jamaah. Memanglah jamaah kita ini. Tapi di Cibubur luar biasa. Saya sudah ceramah 1 jam, tidak satu pun yang menunduk, semua. Memang betul-betul luar biasa. Gagal setan menggoda.